Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel YouTube aku. Perkenalkan, nama saya Siti Faiza dengan NPM 121020097 dari kelas 2K Manajemen, mahasiswa tingkat 2 semester 4 Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari Universitas Swadaya Gunung Jati, Cirebon. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang memperbaiki kompetensi yang berisi tentang jenis dan kategori kompetensi, perlunya kompetensi diperbaiki, tingkat perbaikan kompetensi, metode penilaian kompetensi, rancangan studi, tahap mendefinisikan model kompetensi. Dengan adanya video ini, semoga teman-teman bisa lebih mengetahui dan menambah wawasan mengenai memperbaiki kompetensi, dan saya harap teman-teman bisa memahami dan menyimak video materi pembelajaran yang akan saya sampaikan. Simak video berikut ini ya. Materi yang pertama, saya akan membahas tentang jenis dan kategori kompetensi. Konsep dan sejarah kompetensi. Yang pertama, menurut Lily Spencer dan Sidney Spencer tahun 1993. Menurut Lily dan Sidney, kompetensi adalah karakteristik dasar perilaku individu yang berhubungan dengan kriteria acuan efektif dan atau kinerja unggul di dalam pekerjaan atau situasi. Yang kedua, menurut Michelle Armstrong tahun 1994. Menurut Michelle Armstrong, kompetensi yaitu apa yang orang bawa pada suatu pekerjaan dalam bentuk tipe dan tingkat perilaku yang berbeda. Yang ketiga, praktisi MSDM. Kompetensi merupakan deskripsi dan karakteristik seseorang. Yang keempat, menurut Margaret Dillett tahun 2003. Menurut Margaret, kompetensi adalah menggambarkan dasar pengetahuan dan standar kinerja yang dipersyaratkan agar berhasil menyelesaikan pekerjaan atau memegang jabatan. Yang kelima, NCVK dalam Margaret Dillett tahun 2003. Kompetensi merupakan kemampuan untuk menjalankan aktivitas dalam pekerjaan. Yang keenam, Training Agency tahun 1988. Kompetensi merupakan kemampuan untuk menjalankan aktivitas dalam pekerjaan atau fungsi sesuai dengan standar kerja yang diharapkan. Yang ketujuh, menurut Michelin tahun 1993. Kompetensi yaitu karakteristik dasar personal yang menjadi faktor penentu sukses tidaknya seseorang dalam mengerjakan suatu pekerjaan atau situasi. Yang kedelapan, SK kepada BKN tahun 2003. Kompetensi merupakan kemampuan dan karakteristik yang dimiliki seorang pegawai negeri sipil yang berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam tugas jabatannya, sehingga PNS tersebut dapat melakukan tugasnya secara profesional, efektif, dan efisien. Materi yang kedua membahas tentang perlunya kompetensi diperbaiki. Determinan yang mempengaruhi atau membentuk kompetensi. Yang pertama, kepercayaan dan nilai. Artinya, kepercayaan dan nilai seseorang terhadap sesuatu sangat berpengaruh terhadap sikap dan perilaku seseorang. Yang kedua, keahlian atau keterampilan. Artinya, aspek keahlian atau keterampilan ini memegang peran penting dalam membentuk kompetensi. Yang ketiga, pengalaman. Pengalaman merupakan elemen penting dalam membentuk penguasaan kompetensi seseorang terhadap tugas. Yang keempat, karakteristik personal. Artinya, karakteristik kepribadian seseorang turut berpengaruh terhadap kompetensi seseorang. Yang kelima, motivasi. Artinya, motivasi seseorang terhadap suatu pekerjaan atau aktivitas akan berpengaruh terhadap hasil yang akan dicapai. Yang keenam, isu emosional. Artinya, hambatan dan blok emosional sering membatasi penguasaan kompetensi. Yang ketujuh, kapasitas intelektual. Artinya, kapasitas intelektual seseorang akan berpengaruh terhadap penguasaan kompetensi. Selanjutnya, materi yang ketiga membahas tentang tingkatan perbaikan kompetensi. Terdapat 3 tingkatan perbaikan kompetensi. Yang pertama, mudah diperbaiki, yaitu mengembangkan orang lain, efisiensi produksi, kerja tim, keahlian teknis, orientasi pelayanan, dan mengelola kinerja. Yang kedua, agak sulit diperbaiki, yaitu orientasi hasil, kualitas keputusan, pengaruh, penyelesaian konflik, pemikiran analisis kecerdasan organisasional. Yang ketiga, sulit diperbaiki, yaitu inisiatif, inovasi, integritas dan kejujuran, pengelolaan tekanan kejiwaan, pemikiran konseptualis, fleksibilitas.
Materi yang keempat membahas mengenai metode penilaian kompetensi. Terdapat 3 alternatif untuk desain kompetensi. Yang pertama, desain studi terbaik atau klasik dengan menggunakan sampel. Yang kedua, desain studi pendek dengan panel ahli. Yang ketiga, studi terhadap pemegang jabatan dan pekerjaan di masa depan. Selanjutnya, materi yang kelima membahas tentang rancangan studi. Menurut Spencer dan Spencer, rancangan studi terbaik model kompetensi dengan menggunakan sampel yang terdiri dari 6 tahap. Yang pertama, menetapkan kriteria kinerja efektif. Yang kedua, mengidentifikasi kriteria sampel. Yang ketiga, mengumpulkan data. Yang keempat, analisis data dan pengembangan model kompetensi. Yang kelima, validasi model kompetensi. Dan yang keenam, mempersiapkan penerapan model kompetensi. Materi selanjutnya membahas tentang tahap mengidentifikasi model kompetensi. Terdapat 6 tahap mengidentifikasi model kompetensi. Yang pertama, menjelaskan kriteria kinerja. Yang kedua, mengidentifikasi orang-orang untuk sampel kriteria. Yang ketiga, mengumpulkan data melalui BEI atau metode lain. Yang keempat, menganalisis data dan mengidentifikasikan kompetensi. Yang kelima, mengesahkan model kompetensi. Dan yang keenam, mendesain aplikasi.